Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Diftayasa dari Prodi Administrasi Bisnis NPM 220420100058. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tantangan perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi merupakan sebuah proses transisi organisasi dari kondisi yang ada saat ini ke kondisi yang diinginkan di masa mendatang, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Secara umum, perubahan merupakan suatu cara mengarahkan atau memimpin organisasi untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan bersifat menyeluruh dengan menggunakan cara atau sistem yang lebih efisien, sehingga organisasi dapat bertahan serta berkembang searah dengan perkembangan lingkungannya. Kemudian ada faktor-faktor pendorong perubahan dalam organisasi menurut Anderson dan Ackerman 2010. Yang pertama ada environment, di mana dinamika yang terjadi dalam konteks lebih luas dalam organisasi meliputi aspek sosial, bisnis dan ekonomi, politik, pemerintah, teknologi, demografis, hukum, dan lingkungan alam. Yang kedua ada marketplace requirements for success, yaitu seperangkat persyaratan kumpulan pelanggan menentukan apa yang diperlukan suatu bisnis untuk berhasil di pasarnya dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang ketiga ada business imperatives, yaitu apa yang harus dilakukan perusahaan secara strategis untuk menjadi sukses mengingat persyaratan pasar atau pelanggan yang baru. Yang keempat ada organizational imperatives, yaitu apa yang harus diubah dalam struktur, sistem, proses, teknologi, sumber daya, basis keterampilan atau staf organisasi untuk mengimplementasikan dan mencapai imperatif bisnis strategisnya. Yang kelima ada cultural imperatives, yaitu norma-norma atau cara kolektif untuk menjadi, bekerja, dan berhubungan dalam perusahaan yang harus berubah untuk mendukung dan menggerakkan desain, operasi, dan strategi baru organisasi. Yang keenam ada leader and employee behavior, yaitu bagaimana perilaku harus berubah di kedua pihak, yakni pemimpin dan staf untuk mengekspresikan budaya yang diinginkan organisasi. Yang ketujuh ada leader and employee mindset, yaitu bagaimana pandangan para pemimpin dan staf, asumsi kepercayaan atau model mental harus berubah bagi orang untuk memberlakukan perilaku dan budaya yang diinginkan. Kemudian ada proses perubahan dalam organisasi. Yang pertama adalah unfreezing, yaitu di mana keadaan orang akan siap sedia untuk memperoleh atau mempelajari perilaku baru. Yang kedua ada changing, yaitu terjadi bila orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Yang terakhir ada rephrasing, yaitu terjadi bila orang memandang bahwa pola perilaku baru yang terjadi telah dicoba selama changing menjadi bagian dari orang tersebut. Selanjutnya ada sumber-sumber penolakan dalam organisasi menurut Robbins yang bersifat individual. Yang pertama kebiasaan. Kebiasaan ini yaitu sebagian individu menolak perubahan karena sudah merasa terbiasa dengan gaya lama yang ia jalankan. Mereka akan merasa terancam atau tersisihkan jika perubahan yang dilakukan harus meninggalkan kebiasaannya itu. Yang kedua ada keamanan. Orang dengan kebutuhan yang tinggi akan keamanan cenderung menolak perubahan karena akan mengancam perasaan aman mereka. Yang ketiga ada faktor ekonomi, yaitu sumber penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa perubahan itu akan mengurangi penghasilan seseorang. Cat Davis dan John Armstrong menerangkan bahwa semua jenis pegawai akan cenderung menolak perubahan karena adanya kerugian batin yang ditimbulkannya. Tiga jenis penolakan terhadap perubahan organisasi menurut Davis dan Newstrom. Yang pertama ada penolakan logis. Penolakan logis ini timbul dari waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, termasuk tugas pekerjaan baru yang harus dipelajari. Yang kedua ada penolakan psikologis berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. Penolakan ini berkaitan dengan sikap dan perasaan pegawai secara individual tentang perubahan. Yang ketiga ada penolakan sosiologis. Penolakan ini berkaitan dengan nilai dan kepentingan yang disandang oleh kelompok. Kemudian ada strategi menghadapi tantangan perubahan organisasi menurut Sulaksana. Yang pertama melalui pendidikan dan komunikasi. Komunikasi yang sehat antara manajemen dengan karyawan dapat membantu melihat logika perubahan.
Yang kedua, mengundang partisipasi. Dengan berpartisipasi dalam kebijakan perubahan organisasi, keterlibatan mereka akan meminimalisasi penolakan-penolakan individu dalam suatu organisasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan pemberian cuti pendek, pelatihan, sumbangan dana, donasi, subsidi, kompensasi, dengan maksud agar setiap orang dalam organisasi merasa nyaman dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, perundingan. Dilakukan untuk melakukan tawar-menawar dengan kelompok penentang perubahan agar terjadi beberapa kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak tanpa mengurungkan perubahan itu sendiri. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi mengacu kepada upaya pengaruh yang tersembunyi, sementara kooptasi merupakan bentuk manipulasi yang sekaligus mengajak partisipasi mereka yang menolak perubahan. Yang keenam, ada pemaksaan. Penerapan ancaman atau unjuk gigi kekuatan langsung terhadap para penolak perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.